Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Kita akan melanjutkan menonton bapak-bapak bangsa ini yang sayangnya dua orang yang memiliki gelar profesor ini tatkala ngobrol tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sini, itu saya mendengarnya tidak jauh, tidak lebih daripada obrolan bapak-bapak di warung kopi. Ini mungkin obrolan kita nih, obrolan saya dengan guru saya itu masih lebih berkualitas daripada obrolan ini. Ini obrolan macam apa itu? Banyak gosipnya, kemudian tidak ditahkik, pemikirannya tidak runut. Dan yang salah satu hal yang saya sayangkan dari katakanlah podcast ini, itu adalah si narasumber yang tidak ada challenging sama sekali. Jadi kok ada ya narasumber itu polanya seperti ini. Seharusnya narasumber itu tatkala dia seseorang yang menjadi host bagi acara bincang-bincang itu harusnya memiliki range ilmu yang luas, range pengetahuan yang luas, atau minimal daya investigasi yang kritis. Jadi tatkala ada narasumber mengatakan satu perkara, apalagi dalam hal ini akan ada atau akan banyak pihak yang dirugikan atas perkataannya Said Akil dengan Mahfud MD ini, seharusnya ada agak kritis begitu, ditanya bagaimana landasan berpikir itu bisa terjadi, kemudian apakah itu relevan atau tidak dijadikan landasan berpikir dan lain sebagainya. Tetapi dari host ini pun tidak nampak begitu. Ya sudahlah. Ya, apakah kita bisa mengambil faidah yang lain? Karena kalau salah pun ya perkataannya kita bisa mengambil faidah dari kesalahannya supaya nampak ilmu nanti. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Itu ya, tadi saya boleh nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali tanya soal itu kan. Iya, saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Menachem Ali. Itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Sebentar lah, itu yang jadi patokannya apa? Perkataannya Menachem Ali. Menachem Ali pun itu kan belum profesor juga begitu. Yang mana itu digadang-gadang demikian. Jadi kalau misalkan mau mengambil ahli filologi, ngambilnya Menachem Ali. Lucu saja. Sekelas Mahfud MD itu ya. Kenapa tidak melaksanakan riset yang lebih dalam? Karena kalau misalkan dilihat ini kan seharusnya yang nggak selevel juga sih Menachem Ali ya, di bawahnya Mahfud MD kalau secara hierarki hierarki pengetahuan yang diakui begitu, meskipun dia cabangnya berbeda. Cuman ala kulihal kalau ngambilnya dari Menachem Ali itu menyedihkan. Dan sebenarnya Menachem Ali sendiri pun dari apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan di dalam bisikan Roma ya, itu bisikan demit itu juga mengatakan sebetulnya yang membatalkan itu dilihat dari segi revolusionis, kita katakan begitu ya, skeptis. Jadi apabila kamu skeptik, ya jelas tidak akan mengakui Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW karena kamu itu skeptik. Tapi kalau misalkan kamu itu bukan seorang revolusionis di dalam pengetahuan, kamu itu seharusnya menerima. Jadi kan ada gerakan baru di dalam melihat agama ini kan, yaitu melihat agama dengan penemuan-penemuan modern, yang mana penemuan-penemuan modern itu pun tidak bisa dikatakan benar 100%. Jadi penemuan-penemuan modern ini sikapnya kan masih radikal dia. Cuman karena memang belum ada penjelasan yang lain, maka teori yang terbangun ya yang ada seperti ini, seperti ya teori DNA misalkan, atau teori evolusi dan lain sebagainya. Itu baru model terbaik yang kita dapati sekarang. Belum tentu itu adalah perkara yang benar. Sedangkan kalau misalkan kita memakai dalil risalahnya Nabi Muhammad SAW, itu dalil-dalilnya qat'i, itu ilmiah ya, scientific, tapi scientificnya bukan bukan Masya Allah empirik ya, dia scientific, cuman science-nya bukan empirical science, tapi itu adalah logical science. Dan itu ada sayangnya orang-orang macam-macam Mahfud MD tidak belajar. Kalau Yai Said dia belajar hal itu, tetapi sayangnya tidak bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pola berpikir teologi itu dia hanya berhenti di dalam teologi. Itu Said Akil ya, yang mana memang kalau mau dipakai di kehidupan sehari-hari agak susah. Makanya harus belajar sama saya biar bisa.
Begitu. Nah ini banyak kolalnya, banyak celahnya di sini. Nah kalau inilah menyedihkan lah ya. Kita lanjutkan nih. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno. Sebentar, sebelum masuk ke surat resmi ya. Ya itu kan sebetulnya saya katakan berulang-ulang. Ini kan versi sejarah begitu. Kalau mau ditahkik. Jadi jangan sampai sejarah juga diklaim oleh salah satu pihak tertentu. Kalau saya mah, untuk saya seperti yang tadi dikatakan, saya justru nggak peduli sama perkataan-perkataan seperti itu. Siapapun yang katakanlah inisiasi siapa Indonesia ini bisa merdeka. Lawang saya masa dari awal juga sudah punya kesimpulan ya. Mau versi sejarah siapapun saya sudah punya kesimpulan begitu. Orang-orang yang jadi founding fathersnya Indonesia itu nggak hebat-hebat amat, biasa aja. Lawang itu rentetan kemerdekaan yang terus-menerus terjadi kok. Itu kan sudah desain internasionalnya demikian. Nasionalisme itu dia sudah bentukan dari elit global, sudah seperti itu. Itu standing point saya ya. Jadi mau apapun misalkan kata Habib, oh yang inisiasi Indonesia merdeka itu Habib. Lawang nggak diinisiasi juga bakal merdeka. Oh itu adalah Soekarno. Lah sama Soekarno nggak diproklamirkan juga bakal merdeka kok. Atau misalkan karena diculik sama pemuda-pemuda begitu. Kalau nggak diculik sama pemuda-pemuda nggak bakalan ada proklamasi. Kalau nggak diculik pun Indonesia bakal tetap merdeka. Itu sudah gifting, itu sudah emang udah waktunya. Penjajahan model seperti itu sudah tidak relevan saat itu sudah mau beralih model penjajahannya kepada penjajahan ekonomi, bukan kepada penjajahan teritorial. Sudah menjadi revolusi industri. Nah, itu sudah menjadi pandangan saya. Pada akhirnya hal-hal yang seperti ini malah oh ini nanti ada Habib mengatakan bahwa Indonesia merdeka gara-gara Habib, padahal kan nyatanya tidak. Alah, kalau kamu lihat lebih dalam lagi ya itu juga banyaknya gifted kok begitu. Dan itu kan di ASEAN seperti itu, negara-negara ASEAN seperti itu. Sudah kenyataannya, sudah wakilnya. Jadi kalau kita memang memakai intelektualitas kita begitu ya di dalam berpikir, hal-hal seperti itu tidak akan mengganggu, apalagi sampai menggagalkan atau menggugurkan satu klan dari turunannya, dari nenek moyangnya. Itu adalah suatu hal yang idiotik. Itu idiot. Idiotik itu sesuatu yang tidak memakai pola pikir sama sekali. Kalaupun mau begitu ya kita memakai berlandaskan sejarah, ya sudah tinggal kuatkan saja sejarah yang ada dengan catatan-catatannya. Kemudian kalau ada versi yang lain itu supaya diadukan dulu begitu datanya, mana yang lebih sahih. Kalau sudah ada yang lebih sahih, kemudian keluarkanlah versi Anda begitu kan. Versi yang lain bisa ada, saya juga punya pandangan sendiri. Itu kan nggak apa-apa di dalam wilayah-wilayah yang memang partikular seperti itu. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu sudah dikukuhkan dari dulu, ada di buku-buku sejarah kok, sekarang kan digugat. Memang seperti itu sejarah. Jadi kok dari satu sejarah bisa menggugurkan satu klan dari bapaknya itu biadab itu. Ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Sebentar, tuh kan yang saya bilang, hostnya ini tidak kritis sama sekali. Cuman kalau misalkan Mahfud MD ini mengatakan, oh itu ada suratnya bahwa Soekarno ini berkata demikian dan demikian. Saya ada fotonya. Soekarno itu ya akrab juga sama Habib. Nanti kalau bisa tampilkan, saya tampilkan ya. Itu ada fotonya tuh. Jadi nanti permasalahannya mana yang lebih tua, foto itu atau surat itu. Kalau misalkan surat itu yang lebih tua, berarti gestur foto ini sebagai penghapus begitu. Dia nasih. Oh ya, jengah itu sebelum kenal, ternyata setelah kenal ya akrab juga sama Habib. Itu ada fotonya tuh. Kalau misalkan surat ini yang lebih tua daripada fotonya, ya berarti itu kesimpulan akhirnya siapa? Soekarno begitu. Dan ini kan bisa juga dilihat, Mahfud MD ini kan bukan jubirnya Soekarno. Itu kalau misalkan kita mau menentukan. Terus apa juga urgensinya kalau misalkan Soekarno itu gak suka sama Habib, ya, yang dia tuh bukan ulama kok, bukan alim kok. Yang jelas ulama-ulama kita terdahulu berguru kepada Ba'alwi, itu yang jelas, nggak bisa dihapus dari sejarah itu. Jadi
Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu Iya, ada itu ya. Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Nah, Dia, itu ada fotonya. saya tidak setuju. Itu ada fotonya. Nah, ini harus dilihat ini surat menyuratnya ini mana yang lebih dulu. Ini apakah ada nasih mansuh atau tidak? Dan kalaupun tadi saya katakan bahwa ini adalah ini adalah sikapnya Bung Karno terhadap Habaib, ya memang harus kita tiru juga begitu. Emang Soekarno nggak punya masalah, kan problematik juga, banyak masalahnya juga Soekarno itu. Ya terlepas dari jasa mereka yang yang diberikan kepada kita. Jadi kalau misalkan mau mengkritik kepada satu perkara, kepada satu orang, misalkan saya nih ada beberapa kritik saya terhadap Soekarno yang memang buat apa juga dikritik, sebetulnya orang sudah wafat. Cuman kan orang sudah wafat seperti itu, dari legasinya bisa kita kritisi supaya kalau misalkan kesalahan tidak masuk ke dalam kesalahan yang sama. Supaya tidak seperti itu ya bisalah kita kritiki. Ya cuman buat apa aja buat apa juga dikritiki. Cuman kalau misalkan mengkritiki satu orang itu sudah tepat. Kan saya tidak sampai mencari-cari Soekarno ini anaknya siapa, keturunannya siapa, terus kita salahkan semua keturunannya ke atas, kan enggak juga begitu. Cuman karena tadi sudah dikatakan lah ya sama siapa Prof Mahfud ini juga ada foto-fotonya dan lain sebagainya, saya sudah tidak perlu lagi untuk menampilkan foto-fotonya ya. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu, diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu ini. Ya sebentar, ya kalaupun ada ya saya rasa mungkin ini saya bilang tuh. Ini kan obrolannya bapak-bapak ya, kalau nggak ibu-ibu, kalau nggak emak-emak. Menjadikan. Kok bisa seperti itu seorang profesor? Ini untuk apa? Kisah-kisah seperti ini diucapkan begitu. Untuk apa? Buat apa? Buat ngasih stigma jelek begitu sama klan Pak Alwi. Ada yang seperti itu iya, tapi saya sering mengatakan berulang-ulang berapa kali. Berapa persen itu kalaupun ada. Ya. Menjadikan ini mah bukan obrolan ilmu, ini mah obrolan bapak-bapak di warung kopi atau. Tapi karena mereka memiliki gelar lah begitu ya katakan, atau peran yang besar di negara kita, jadilah omongan seperti ini seperti omongan ilmiah begitu yang mendasar, karena yang ngomongnya badut-badut seperti ini lucu, nggak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Begini ya, kalau kamu ketemu sama orang alim yang waro, ini saya katakan sekali lagi, kamu bertemu dengan orang alim yang waro, nggak usah ngobrol di depan kamera seperti ini, berdua tanpa kamera, nggak bakalan mau ngomongin perkara kayak gini tuh, nggak bakalan mau. Karena kenapa ya? Karena bermasalah. Ini bermasalah secara agama ya bermasalah. Kamu mengatakan hal seperti ini dalam keadaan private itu bermasalah. Apalagi dalam keadaan ramai-ramai seperti ini yang bisa menjadikan stigma jelek terhadap satu klan tertentu begitu. Ini harus kita lihat yang namanya salah satu maqasidus syariah itu diantaranya hifzul irdi, itu menjaga kehormatan. Ini sudah hatkul irdi, itu sudah menghancurkan kehormatan orang, bukan satu orang satu klan, hanya karena perbuatan 1-2 orang. Oh itu bukan perbuatan 1-2 orang, itu perbuatan banyak. Iya banyaknya berapa persen begitu? Ya. Ya kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu. Sebentar, tuh ini banyak sekali permasalahannya si Mahfud ini. Udah mulai kesel, bentar. Pak Mahfud. Apa tadi, sejak kapan negara ini jadi budak-budak siapa, bangsa Yaman lah katakan atau Mbak Alwi? Masya Allah, ini omongan macam apa? Ya memang siapa juga yang jadi budak itu. Itu saya kemarin mengatakan ya, bahwa barang siapa yang tidak bukan barang siapa yang tidak ya, orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak mengenal kasta, barang siapa yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengenal kasta, sejatinya dia itu ilmu agamanya
terbatas begitu ya. Jadi kurang dalam, kurang jauh mainnya. Ini insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi ini kan sebetulnya gara-garanya apa? Gara-garanya kan budaya Jawa tuh. Budaya Jawa dipakai untuk menghormati orang-orang yang memang di dalam agama kita memiliki nilai sosial lebih. Di antaranya ya para kiai dan para habaib begitu. Ini jangan dilihat sebelah mata, jangan kayak Dajjal itu melihat dengan sebelah mata. Ini kan bukan hanya habaib yang dibeginikan, para kiai juga iya dibegitukan juga. Masa kita mau bongkar-bongkaran begitu orang apa namanya kelakuan-kelakuan yang quote and quote Kiai Nusantara kan nggak juga, ada memang nggak harus juga dibilangin kayak gitu, nggak harus juga diomongin kayak gitu. Dan itu mah sudah oknum-oknum, itu mah udah kelakuan individu yang emang bejat sedari awalnya begitu. Atau mungkin mereka nggak bejat sedang khilaf ya, karena dikatakan kemarin kan apa power tend to corrupt begitu. Yang namanya kekuatan itu dia memang susah menjaga kekuatan itu, menjaga amanah dihormati sama orang lain, kemudian di apa namanya memiliki status sosial di atas daripada orang lain, yang omongannya itu ditaati, kemudian di depan masyarakat itu seolah-olah seperti bintang kan. Susah, bukan hanya habaib saja, kiai pun ya demikian. Dalam pengertian problemnya di sini bukan sejak kapan kita jadi jongos Ba'alwi. Saya bilang sekarang emangnya bukan jadi jongos lah ya, diperbudak. Lah terus apa bedanya diperbudak sama Ba'alwi sama diperbudak sama bangsa sendiri begitu? Londo ireng apa bedanya? Sama saja. Sama saja. Orang-orang kayak gini tuh, orang-orang kayak gini kan orang-orang yang kalau ke jalan itu dikawal kan. Pakai apa namanya? Pakai ini kita jadi ngomongin apa gitu. Ini omongan bapak-bapak di warung kopi, bukan omongannya profesor. Jadi sebel kan kita, akhirnya keluar masuk circle kita nih ngomongin keburukan orang udah terus begitu ya. Karena untuk memberikan keseimbangan informasi, saya harus kita keluarin semua begitu kan, lucu akhirnya. Jadi nggak ada bedanya juga ini permasalahannya bukan di dalam Ba'alwi atau tidak, atau habaib atau bukan, atau turunan Yaman atau bukan. Sejak kapan kita itu menjadi budaknya bangsa Yaman? Loh, saya mah jadi budaknya Yaman yang nggak mau, jadi budaknya apa pribumi juga nggak mau saya mah. Kalau begitu udah kita egalitarian aja begitu, kita egaliter saja, kita menjadi seperti komunis, tidak usah ada apa namanya itu strata sosial, ulama nggak usah dimuliakan begitu ya, artis-artis juga biasa saja, pejabat-pejabat juga demikian, nggak boleh punya kepemilikan tanah supaya kita itu hidupnya sama. Udah tuh kayak mimpinya KDM. Selesai urusan. Mau jadi komunis kita itu. Ya kan enggak, ini di Jawa memang seperti itu. Sebelum datangnya para habaib, unggah-ungguh bahasa, kemudian sopan santun yang katakanlah bagi orang modern itu berlebihan. Ya kalau menurut saya tidak berlebihan, ya memang itu sudah budaya kita seperti itu. Itu yang tadinya diberikan kepada raja-raja, kemudian diberikan kepada para ulama yang which happens to be sebagiannya itu adalah Ba'alwi, yang which happens to be sebagian Ba'alwi itu memang mereka hanya bisa mengandalkan nasab, tidak punya ilmu. Yang akhirnya yang punya ilmu aja susah begitu untuk apa, untuk mengambil beban sebagai seorang yang masyhur atau sebagai seorang yang memiliki derajat sosial yang tinggi di masyarakat, apalagi orang yang tidak punya ilmunya begitu. Nah ini obrolan bapak-bapak. Bisa nurunkan mas, kalau bisa nurunkan mas banyak di YouTube itu Pak. Iya, bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh. Sebentar, itu juga tahu dari mana? Dari YouTube. Masa seorang profesor sumbernya sama-sama YouTube? Lah kok nggak dibaca kitabnya Prof? Ya, Anda itu seorang profesor itu dia seharusnya memiliki nalar ilmiah yang dibawa terus-menerus sampai keluar perkara, apalagi di dalam perkara-perkara yang urgent seperti ini, yang berkaitan dengan kehormatan satu klan begitu. Kalau tidak kita katakan ini kehormatannya apa ya? Kehormatannya Islam. Kalau tidak kita katakan demikian, karena kalau bagi kita yang tahu bahwa Bani Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, ini simbol agama begitu, syiar. Jadi syiarnya agama itu yang paling tinggi adanya di mana? Di antaranya di para ulama dan di dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Itu simbol yang paling tinggi. Ya, itu simbol yang paling tinggi. Coba lihat di kitab-kitabnya para ulama itu, apa syiarnya Islam yang paling tinggi? Ulama.
Maka menghinakan ulama misalkan itu lebih jelek lagi daripada menghinakan taruhlah kitab-kitab fikih misalkan. Menghinakan kitab fikih itu bisa keluar dari agama, apalagi menghinakan ulama yang benar ulama. Kalau saya sama Said Akil lah, seimbang aja lah, saya mau katakan begitu. Malah mantiknya akidahnya masih jago saya. Kalau sejarahnya jagoan Said Akil. Saya mah objektif, saya mah tahu. Yuk kita ketemu, kita ngobrol masalah ilmu kalam. Nggak usah jauh-jauh sama guru saya, sama saya aja. Udah banyak yang lupa Said Akil itu. Mungkin kalau dulunya beliau ini lebih jago daripada saya punya pandangan seperti itu mungkin dulunya. Cuma kalau sekarang udah banyak yang lupa beliau itu. Dan saya bisa membuktikan hal itu. Jadi ini kalau misalkan kita menghukumi banyak cerita-cerita khurafat, denger-denger di YouTube begitu. Lah kok kenapa nggak masuk ke sumber primernya, kayak yang nggak ada aja sumber primer yang membicarakan hal itu. Ada kan bisa ditelaah. Saya aja yang katakanlah ya, yang saya gak bodoh-bodoh amat lah. Oke lah untuk merendah. Saya aja yang bodoh begitu paham. Masa yang pinter kayak Mahfud MD ini nggak paham? Mungkin udah lupa cara baca kitab beliau itu ya. Wallahu a'lam. Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkan lah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Sebentar, enggak dihajar kenapa? Karena sedang membacakan kitab. Masa kita mau menghajar Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan hal itu? Saya kemarin baru dikasih itu listnya orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian apa yang dikatakan tadi begitu ya. Itu perkataan ulama di luar Ba'alwi. Lah terus kalau misalkan mereka membacakan kitab itu kan di antara memberikan ilmu, ya masa mau dihajar juga begitu. Cuman permasalahannya begini ya. Bukan berarti ini tanpa kritik kepada Ba'alwi juga yang membacakan hal-hal seperti itu di halayak umum. Itu mah udah sering dikritik. Memang ada sisi salahnya juga memberikan ilmu bukan kepada sohibul makomnya. Jadi bermasalah. Inilah yang dikatakan oleh Sidna Ali begitu. Jangan sampai memberikan ilmu bukan kepada ahlinya, karena yang ada bukan bukan diluruskan, tapi malah bukan dibenarkan, tapi malah didustakan begitu. Yang didustakannya nanti agama. Itu yang terjadi sekarang. Efek negatifnya seperti itu. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang sangat kita orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib-Habib yang seperti itu. Nah sebentar. Nah kalau misalkan itu kan ada penyeimbang sebetulnya. Kalau misalkan udah jadi begini ya, orang-orang politikus itu supaya mereka nggak kena sama jelek. Mereka jelekin dulu nih. Yang dijelekinnya satu klan tuh. Ya nggak kagok pan, ini dari Habib, Soekarno nggak suka sama Habib, padahal nggak tahu Habib siapa juga yang nggak disuka sama Soekarno itu. Masa semua? Ini kan kita juga tahu lah banyak jasanya kepada Indonesia itu. Habib itu ada yang jadi nama ada yang jadi nama bandara kan, ada yang jadi nama jalan, ada yang ngasih wakaf dan lain sebagainya. Masa semua dibenci sama Soekarno itu ya, kalaupun memang dikatakan benci. Kemudian setelah itu politikusnya seperti itu, sudah ngasih stigma ya, menaikkan emosi kita, kemudian dia cuci tangan tuh. Oh enggak, kita nggak jadi anti Ba'alwi karena masih ada yang baik juga loh. Kalau begitu kan imbang. Kenapa tatkala misalkan menyebutkan yang baik-baik begitu ya, di stressing kepada satu orang tertentu seolah-olah yang baik ini adalah oknum. Tapi tatkala menyebutkan yang buruk seolah-olah itu adalah semuanya begitu. Ini cuci tangan MD ini. Itu lalu kembali pada inna akramakum indallah. Orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak kita hormati. Habib kayak Cina kan. Apapun dia gitu ya. Iya betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya enggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Iya. Baik. Sebentar ya, itu ya apa ya? Itu di sisi Allah demikian adanya ya, inna akramakum indallahi atqakum. Malah ditambah-tambah tadi kan berilmu apa segala macam. Cuman ya nggak masalah daripada kayak si Roma Irama itu kan memang menjamu semua itu, yang mana seharusnya kalau membacanya lengkap ya termasuk di dalamnya juga ansab. Itu masuk juga ya di tier keberapa lah, di level keberapa nasab itu masuk. Di dalam keimaman juga masuk ya, yang jadi imam sholat itu yang batasnya demikian dan demikian. Nanti kalau misalkan sama semuanya, salah satu murojahnya itu kan nasab juga. Nah itu jadi tadi apa sih katanya sebelum ini tuh, ntar
kayak Cina kayak apapun dia gitu ya. Iya betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Baik. Ya, kalau misalkan orang yang perilakunya fasik nggak usah kita hormati. Nih ya, Said Akil ya. Kamu itu kontradiktif sudah perkataannya. Orang kafir itu loh dia lebih buruk keadaannya daripada orang fasik. Fasik itu masih mending daripada kafir. Lah kamu itu mengatakan orang fasik nggak usah dihormati, ya. Ini mah bukan berarti salah dan bukan berarti saya itu tidak setuju dengan Said Akil ya. Said Akil itu kan suka bilang tolerir sekali terhadap orang-orang kafir, menghormati orang-orang kafir. Padahal kafir itu lebih buruk daripada fasik. Lah sekarang kalau orang fasik gak usah dihormati, apalagi orang kafir. Ya, berarti udah sangat jangan dihormati begitu. Itu kan ala thariqatil aulawi itu ya, kias aulawi itu sudah kias yang jali itu sudah jelas. Wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua ya, apalagi mukul. Ya ini jangan hargai orang-orang fasik apalagi orang-orang kafir. Tapi kamu mengatakan orang kafir itu hargai begitu. Toleransi di situ lah, masa orang kafir sama kita dihargai orang fasik tidak. Ya, itu fasik itu kan berhenti di dalam kefasikannya. Kalau dia orang fasik kita tahu kefasikannya di dalam perbuatannya, itu kita pribadi begitu ya, nggak sampai dilakukan di hadapan orang lain ya kita tetap hormati itu. Nah, dan kalau misalkan kita mau berbicara kepada para sahabat pun demikian. Jadi saya rasa ini obrolan yang terlalu diglorifikasi. Ini obrolan tingkatan warung kopi, bukan tingkatan para profesor yang mana disayangkan begitu. Kok nilai-nilai kritis mereka di dalam berpikir, nilai-nilai ilmiah mereka kenapa tidak nampak di dalam obrolan yang seharusnya urgent untuk menjadi penjelasan begitu kepada masyarakat, yang mana pada akhirnya kalau kita harus sampai membahas hal ini kemudian dikeluarkan lawazim yang kontradiktif, itu kan sangat sangat mengenaskan begitu. Kalau kualitas bapak-bapak kita ini yang duduk di pemerintahan hanya sebatas kualitas bapak-bapak di warung kopi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih mau lanjut, komentar di bawah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.